melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas pertama. Jadi besok itu kita akan melakukan proses observasi. Jadi mungkin itu saja ya. Tapi saya ingin bertanya, ini apa dari percakapan kita ini apa yang Ibu Mahfuzah mendapatkan? Jadi terima kasih kita yang akan melakukan ini. Karena saya buat seperti besok. Kemudian saya juga sudah siapkan metode alat meja dan sebagainya. Terima kasih teman-teman. Baiklah, demikian untuk video pra observasi kami. Besok kami akan melanjutkan dengan proses observasi dan kemudian pasca observasi bersama dengan pengajar kami. Terima kasih. Siapa yang udah masuk? Tarik nafas, tarik nafasmu. Buang pelan-pelan. Pelan-pelan. 3 maja, ya. 3 maja beserta contohnya. Ya, yang pertama kita pelajari cara satu. Kan tadi buku bagi kelompok ya. Ini kelompok audio visualnya yang ibu kasih. Ini ya, pakai kasih. Ini. Nanti kamu nonton video di sini dulu. Setelah kamu nonton video nanti ibu tanya apa yang kamu tonton. Ya. Terus ini kelompok. Ini kelompok ini baca nanti ya katanya. Kamu baca nanti ini ya. Setelah kamu baca, nanti tulis di sini. Mana kata-kata irama yang termasuk metafora, personifikasi dan ada berapa banyak kelompok. Nah, terus ini kelompok satu angka ini di tengah. Nah, ini
dari diferensiasi produknya. Jadi mungkin hasilnya mungkin nanti ada yang menempel, ada yang menulis atau supaya bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa atau minatnya. Itu saja sih kalau dari proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, sudah aktif, dan hasilnya pun sudah baik kemarin. Terus dari langkahnya juga dari menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada mindfulness-nya juga kemarin supaya itu dari penerapan sosial emosionalnya. Kemudian sampai penutupnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian kira-kira apa ini ada nggak kekurangan yang Bu merasakan ketika proses pembelajaran? Pasti kekurangan pasti ada ya. Kekurangan kalau selama saya melakukan proses pembelajaran kemarin, menurut saya itu kurangnya di mana belum semuanya aktif gitu. Masih ada ketika presentasi depan anak yang masih malu-malu untuk mengeluarkan pendapatnya, meskipun teman-teman yang lain sudah, tapi ada satu atau dua anak yang di setiap kelompok belum bisa mengeluarkan ide atau pendapatnya secara leluasa di depan. Kemudian untuk ketika kita berkelompok kan ada tiga, kita bagi tiga. Itu kesulitannya karena anaknya masih anak SD, kita di kelompok lain yang kelompok lain memanggil gitu. Itu aja kendalanya. Jadi dari dia bekerja kelompok sama presentasi dulunya mungkin, tapi ada beberapa saja yang tidak semua. Kemudian kira-kira menurut Bu Mar, mengapa hal itu dilakukan? Mungkin ini karena pertama rasa percaya dirinya belum tumbuh, rasa percaya diri dan untuk dia berbicara di depan teman-teman yang lain. Kemudian mungkin dia juga terlalu lama mengerjakan soal-soal itu, jadi dia kayak mau penasaran juga dia ke kelompok lain. Seperti itu jadinya dia pas kerja kelompok itu maunya bisa dikontrol. Jadi mungkin dia mau lebih sering lagi untuk pembelajaran kooperatif atau berkelompok. Kira-kira nih untuk kedepannya dari Bu Mar sendiri apa yang akan Bu Mar lakukan supaya hal tersebut bisa Setelah pengalaman yang kemarin ya, kalau saya lihat itu mungkin saya akan menjadi peningkatan seperti yang kita bilang tadi itu, diferensiasi produknya itu harus dikemas menarik mungkin. Kan kemarin dari misi mungkin besok yang lain-lain, dan itu berbeda-beda. Jadi anak-anak itu tidak merasa mengerjakan soal tetapi dia kayak mengerjakan soal tapi sambil bermain ya, jadi dia tidak tertekan. Kan kadang anak-anak baru bilang kita evaluasi atau mengerjakan soal udah ya pikirannya ya udah lain. Jadi nanti akan saya kembangkan lagi yang untuk diferensiasinya, kalau bisa di tiga diferensiasi itu bisa kita lakukan dalam satu kali pembelajaran, baik proses, konten maupun prestasi. Tapi untuk diferensiasinya mungkin ya yang akan dikembangkan supaya lengkap, yang lebih lengkap yang juga itu. Kalau kemarin sendiri saya melihat juga sebenarnya produknya sudah ada yang bervariasi seperti dia tulis tes LKPD, kemudian ada juga yang dia menyebutkan tanya jawab langsung. Kemudian kapan ini kira-kira Bu Mar akan melakukan hal tersebut untuk mengembangkan? Pastinya kalau bisa minggu besok langsung kita akan coba gitu ya, karena anak-anak itu juga akan kelihatan antusias ketika diberikan pembelajaran seperti itu. Kalian sih Bu Mar. Jadi langsung aja kalau bisa minggu besok kita langsung akan coba. Memang anak-anak ini apa ya, memang benar dia senang yang menarik, yang sambil bermain
hasil percakapan pasca observasi. Jadi untuk penilaian rubriknya ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, prinsip coaching dalam kemitraan ya. Nah tadi Bu Alfa sudah menyampaikan tujuannya yang ditetapkan sudah, kemudian bisa di dalam percakapan itu tidak menggurui dan tidak memberikan saran, jadi menggiring kepada dalam diri saya untuk menemukan sendiri jawabannya. Itu sudah bagus. Nah kemudian di sini yang kurang sedikit cuma berbagi pengalaman ya, jadi pada saat Bu Arifah menggiring TGB untuk menemukan solusinya, berikan pengalaman saya dulu seperti ini. Jadi, tapi itu kan tidak menggurui, hanya memberikan ya benar. Nah kemudian proses kreatif percakapan 2 arah ya sudah terlaksana dan rekan sejawat lebih banyak berbicara. Nah, itu sudah memenuhi. Kemudian mendengarkan, mengulang atau merangkum. Tadi ada beberapa kata yang dirangkum, kemudian bertanya. Misalnya apa yang sudah Ibu lakukan di dalam proses itu kan proses bertanya. Ini sudah memenuhi syarat. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menjalin. Apa, bagaimana, mengapa. Kemudian untuk yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan menghasilkan tidak lanjut konkret, nah, jadi tidak ada upaya pengembangan untuk berikutnya. Ya. Nanti saya akan makan di sini. Kemudian tidak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Ya, jadi dari rekan sejawat yang memang tadi bukan dari Bu Afifah ya kan. Percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Gitu, tapi tidak apa-apa, itu kan senang. Jadi ini untuk rubriknya saya kira sudah terpenuhi semua Bu Afifah. Ya kalau dilihat dari indikatornya kan 1 sampai 8. Kalau misalnya 7 terpenuhi, berarti di sini sudah sangat baik gitu ya. Walaupun 1 tadi tidak memberikan pengalaman, tapi yang 7 sudah masuk. Jadi sangat baik memenuhi 7 sampai 8 kriteria. Jadi tadi sudah ada 7 kriteria yang terpenuhi. Jadi untuk nilainya sangat baik ya. Mungkin begitu. Terima kasih atas kesediaannya ya. Oke.